Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uji kompetensi keahlian atau UKK tahun pelajaran 2024-2025 jurusan TKJ, di sini paket 2. Nah, di sini ada daftar peralatan, ada PC klien atau laptop, smartphone, switch atau hub, router, wifi router board, crimping tool, kabel tester, kabel OTP, konektor RJ45 dan koneksi internet. Sebagai seorang network sistem administrator pada perusahaan penyedia layanan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi, tugas Anda adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, siapkan peralatan, kemudian berkas perencanaannya, pemasangan konektor RJ45 dan pengujiannya, kemudian pemasangan kabel pada switch, router, proxy server, dan klien, kemudian pengalamatan jaringan pada seluruh perangkat jaringan. Lakukan konfigurasi klien. Nah, ini nanti akan kita kerjakan. Di sini ada gambar kerja dari internet ke switch atau hub, kemudian di sini ada router 1 dan router 2. Di sini saya sudah buatkan topologi ya. Jadi dari internet nanti ke hub, kemudian dari hub ke ether 1 di router A, dan nanti di router A port 2 tersambung ke klien. Kemudian dari hub tersambung lagi ke ether 1 mikrotik B atau router B, yang nanti klien untuk router B ini adalah smartphone atau menggunakan wifi. Nah, di sini ada satu klien. Nanti untuk konfigurasi kita sambungkan ke hub dulu, dan untuk tahap uji coba nanti kita bisa langsung sambungkan ke ether 2 di mikrotik atau router A. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada tahap konfigurasi. Saya sudah menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Saya juga sudah menyambungkan kabel-kabelnya sesuai dengan topologi yang ada pada gambar ini. Jadi posisi komputer saya sekarang tercolok ke hub untuk mengkonfigurasi router A dan router B. Untuk tahap testing nanti kita tinggal pindah ya, dari komputer yang tersambung ke hub kita pindah ke router A, kita colokkan ke port kedua. Baik, kita buka Winbox-nya di sini. Kita langsung buka dua Winbox gitu ya. Pertama, kita harus lakukan reset konfigurasi ya. Kita ke sistem, kemudian reset konfigurasi, do not backup, no default, reset konfigurasi, oke. Sistem, reset konfigurasi, do not backup, no default konfigurasi, reset, oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, nanti kita mulai dari penambahan IP address ya. Untuk klien berarti ini di router A, dan untuk ini di router B, wireless atau wifi. Dan sambungan dari mikrotik ke internet untuk router A ke B itu pakai dynamic routing. Kemudian untuk router B ke internet itu pakai static routing. Oke, kita mulai. Close dulu, connect ini tanpa password ya. Di sini akan saya tambahkan identity dulu pada tiap router. Yang ini akan saya jadikan router A. Oke, yang ini
akan saya jadikan router B. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan penambahan alamat IP ya untuk WLAN dan klien kabel. Kita mulai dari router A dulu. Di sini IP-nya 200 plus absen, nomor absen ya. Terus 10.2. Kita ke IP, kemudian address, klik plus 192.210 karena nomor absennya 10 gitu ya. Jadi kalau 5 berarti 205.10.2/24. Interface-nya saya akan pakai Ether 2, apply, oke. Dan untuk yang B di sini 192.100 plus absen 20.2. Kita ke IP, kemudian address, klik plus atau new 192.168.20.2/24. Untuk interface-nya kita pilih WLAN, apply, oke. Nah, untuk WLAN kita langsung konfigurasi di sini, masuk ke menu wireless, kita enable dulu, double klik, kemudian modenya kita ganti ke AP Bread. Untuk bandnya kita pakai 2 GHz BGN, dan untuk SSID-nya nomor absen 10, nama saya Tamimi, kemudian sekolahnya SMK Lanogoya. Klik apply, oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan dynamic routing. Untuk router A ke B itu pakai dynamic routing, dan router B ke internet itu pakai static routing. Berarti kita mulai dari router A, kita ke IP di HCP client, kemudian klik new, kita pilih Ether 1 untuk interface-nya, kemudian add the full route, kita pilih yes, apply, oke. Ditunggu statusnya sampai bound. Nah, di router B juga sama, kita ke IP di HCP client, klik new, interface-nya Ether 1. Nah, untuk add the full route kita pilih no karena nanti static gitu ya. Apply, oke. Ditunggu statusnya sampai bound. Untuk yang router A ini harusnya sudah tersambung ke internet ya. Password 1, password 1. Kita ping ke google.com. Maaf, kapital ya. Nah, sudah jalan 1. Dan untuk router B harusnya ini nggak bisa gitu ya. Nah, jadi no route to host. Kita akan tambahkan untuk rootnya gitu ya, ke IP, kemudian routes. Kita tambahkan di sini. Gateway-nya sesuaikan dengan gateway internet masing-masing. Di sini 192.168.0.1. Apply, oke. Nah, di sini sekarang sudah tersambung ke internet juga. Saya tutup. Ini juga ditutup dulu. Selanjutnya kita akan tambahkan firewall. Kita mulai dari router A seperti biasa, ke IP, kemudian firewall, ke tab NAT, klik plus atau new, ke tab general, client-nya kita pilih SRC NAT, out interface-nya adalah Ether 1, dan untuk action-nya kita pilih Masquerade. Apply, oke. Di router B juga sama, kita ke IP, firewall, ke tab NAT, klik plus, kemudian tab general, SRC NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya Masquerade. Apply, oke. Kita tutup semua dulu. Nah, selanjutnya untuk router B kita akan konfigurasi setup DHCP server untuk WLAN. Kita masuk ke IP, kemudian ke DHCP server. Untuk WLAN ya, ini IP-nya sudah ditambahkan, kemudian waktu sewanya adalah 8 jam. Kemudian di sini diminta untuk menambahkan DNS
Google, yaitu 8888. Di router B kita masuk ke DHCP server, kemudian DHCP setup, kita pilih WLAN 1, klik next. Ini 20 adalah network dari IP yang wireless ya. Nah ini 20.0 20.0. Next, kemudian ini alamat IP yang sudah kita tambahkan untuk wireless. Ini 20.2. Klik next. Nah, ini saya hapus satu. Nah, jadi nanti jumlah kliennya itu dari 192.110.20.3 sampai 20.254. Nah, di sini akan saya batasi ya. Ini nggak ada di soal, ini opsional biar tidak terlalu banyak gitu ya. 100 saja gitu. Next, kemudian untuk DNS servernya kita disuruh nambah ini ya. 88, klik plus 8.8.8.8. Terus kita klik next lagi. Nah, untuk list timnya di sini 8 jam. Ini 0. Next. Nah, jadi sudah selesai. Selanjutnya kita akan lakukan routing supaya nanti klien yang ada di router A itu bisa dipanggil atau diping dari klien yang ada di router B yang tersambung menggunakan wireless nanti gitu ya. Kita mulai dari router A, kita ke routing, kemudian OSPF, ke tab network, ya. Kita buka address dulu. Nah, jadi network yang dimasukkan ini 2 ya untuk router A. Kita masukkan, klik plus dulu ya. 192.168.0.0/24 untuk area backbone apply oke. Kita tambah lagi yang nomor 2, 192.210.10.0/24 areanya backbone tetap. Nah, kemudian untuk router ini yang router B sama gitu ya, ke routing OSPF, ke tab network, klik new. Di sini kita masukkan lagi 192.168.0.0/24 apply oke. Satu lagi ya, 192.110.20.0/24. Nah, jadi sampai sini router B ini sudah selesai gitu ya, tinggal di testing nanti. Nah, selanjutnya router A. Untuk router A masih ada ini ya, sistem keamanan jaringan. Kita disuruh mengaktifkan proxy dengan port 3128, kemudian cache manajernya, nomor absen, nama peserta, dan sekolah. Ya, kita buat ya. Ini kita tutup dulu. Kita masuk ke IP, kemudian web proxy. Jangan lupa di sini kita enable dulu untuk portnya ya. Ini portnya. Untuk portnya 3128 anonymous, kemudian cache administratornya, nomor absen 10 Tamimi, kemudian smk_ankoya.sch.id. Setelah itu kita masuk ke tab akses. Di sini kita klik plus. Untuk DST hostnya kita isi linux.org gitu ya. Bintang linux.org. Kemudian untuk actionnya kita pilih deny, apply oke, dan di sini juga apply oke supaya tersimpan. Tutup dulu. Selanjutnya kita bikin transparent ya.
Kita ke IP, kemudian ke firewall, kita ke tab NAT, kemudian di sini kita tambahkan general. Di bagian client kita pilih DST NAT, kemudian untuk protokolnya di sini 6, kemudian untuk DST portnya di sini 80 karena untuk HTTP. Terus untuk interface-nya adalah Ether 2 yang ke client. Nah, kemudian kita ke tab action. Di tab action kita pilih redirect. Redirect kemana? Ke port yang sudah kita daftarkan tadi, 3128. Apply, oke. Nah, satu lagi untuk HTTPS. Kita ke tab general, ya maksudnya tambah satu lagi gitu ya di firewall ini. Ke general, di sini DST NAT, protokolnya 6 TCP, kemudian DST portnya adalah 443 untuk HTTPS, kemudian interface-nya adalah interface yang ke client atau Ether 2. Kita ke tab action, kemudian di bagian action kita pilih redirect ke port 3128. Play, oke. Sampai sini kita sudah selesai. Sekarang tinggal tahap pengujian. Saya akan coba dari wireless-nya. Saya akan buka item, saya copy screen saya masuk ke setting, saya connect ke wifi yang namanya adalah absen 10 Tamimi SMKA. Sudah connect, harusnya di sini IP-nya 192.110.20.100 ini ya. Karena tadi kita batasi sampai 100. Kalau kita coba browsing di sini harusnya sudah bisa gitu ya. Saya buka ini. Untuk wireless-nya sudah sukses ya. Sekarang saya akan melakukan testing untuk IP static yang klien gitu ya. Saya akan pindahkan dulu kabelnya ya dari port 4 ini ke port 2 yang ada di MikroTik ini. Oke, saya pindahkan dulu. Karena statik berarti kita harus menambahkan alamat IP secara manual. Ke network, kemudian ke Ethernet. Di sini kita klik detail. Kalau di Windows ini di control panel bagian Ethernetnya gitu ya. Kita ke TCP/IP, kemudian di sini kita pilih manual. Ini saya hapus dulu. 192.10.10.5. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk routernya 192.210.10.2. Kemudian di sini kita tambahkan DNS 8.8.8.8. Oke. Kita coba internetnya. Di sini sudah connected. MikroTik download YouTube. Nah, bisa ya. Selanjutnya saya akan coba di bagian keamanan ini ya. Kita kunjungi www.linux.org. Saya buka pakai tab ini ya, linux.org, enter. Nah, di sini ditolak dan di sini akses ditolak. Your catch administrator adalah absen 10 Tamimi @smk _ ya. Jadi sesuai ini. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan coba
lakukan ping ke tiap ke kliennya, klien yang ada di router A. Nah, HP saya di sini tersambung menggunakan WiFi yang ada di router B. Saya akan lakukan ping dari aplikasi ping IP. Pertama akan saya ping ke Google dulu. Nah, di sini jalan ya. Selanjutnya saya coba ping ke 192.110 dulu, .20, .2, ping, sukses. Selanjutnya ke klien yang ada di router A, 210.10, titik di sini 5 ya. Sebentar, coba ke 2 dulu. Coba saya cek dulu untuk ini ya, 1 SPF. Oh, ini salah ya, harusnya ini 10 gitu ya. Kita apply, oke. Kita lihat lagi. Nah, sudah sukses. Saya coba ke klien yang mana tadi? Yang ini ya, 10.5, ping. Nah, sukses ya. Nah, jadi tadi saya keliru menginputkan. Jadi tadi dikasih 20 di sini. Harusnya 10 ya kalau kita cek di IP address. Nah, di sini 10. Tadi di sini 20. Oke, mungkin sampai di sini saja. Misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.